Bab 1851, Motif Pembunuhan. Mirou, Zengke membacakan informasi itu, 23 tahun, dari Kabupaten Langyu, SMA, bekerja sebagai penjual mobil, dan bekerja di konter supermarket. 4 bulan yang lalu, dia melompat dari atap gedung Tianding sambil menggendong bayi. Tidak, kata Cui Lisu. Informasinya terlalu sederhana. Kita bahkan tidak tahu seluk-beluknya. Meskipun ada rumor bahwa dia hamil anak Niu Jinkui, dia memang berkecimpung di industri semacam itu. Siapa yang bisa yakin bahwa anak itu benar-benar anak Niu Jinkui? Wajah Zhao Yu menjadi gelap saat dia berkata, lubang-lubang di selimut itu. Kejam sekali. Kalau aku pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya, aku pasti sudah menghajarnya. Ketua tim, kata Wu Xiumin, justru karena Niu Jinkui punya kebiasaan buruk inilah, para wanita yang mengenalnya biasanya akan memilih tindakan perlindungan lain saat berurusan dengannya. Namun, Mirou adalah pendatang baru dan tidak mengenal Niu Jinkui dengan baik. Tidak ada orang lain yang mengingatkannya, jadi dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkapnya. Apa-apaan ini? Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata, kenapa tidak ada yang melakukan apapun pada orang jahat seperti itu? Jika dia bersamaku, aku akan membuatnya membayar setidaknya 100.000 yuan untuk kerusakan emosional. Aku tidak mengerti. Nona sudah melompat dari gedung, tapi orang tua ini masih pergi ke pemandian untuk bersenang-senang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yah, kata Wu Xiumin. Sebenarnya, menurut reaksi orang dalam lainnya, masalah ini tidak sepenuhnya benar. Mereka hanya mendengar bahwa Niu Jinkui memiliki kebiasaan buruk seperti ini, tetapi mereka tidak pernah memverifikasinya. Mereka pikir itu mungkin karena seseorang membenci Niu Jinkui, jadi mereka mengarang rumor ini untuknya. Apa yang baru saja kukatakan? Cui Lizu memanfaatkan situasi dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, para wanita itu punya identitas khusus. Wajar jika mereka hamil secara tidak sengaja. Karena itu, dia tidak yakin bahwa kematian Mirou pasti ada hubungannya dengan Niu Jinkui. Jadi, orang tua itu masih menjalani kehidupan yang riang, dan tidak ada yang mengganggunya. Bagaimana kalau, saran Zengke, kita temukan mayat anak itu dan uji denanya. Sudah dikremasi, Wu Xiumin menggelengkan kepalanya. Aneh sekali, kata Cui Lizu sambil mengerutkan kening. Mirou memang berprofesi seperti itu. Waktu tahu dia hamil, dia diam-diam menggugurkannya, kan? Kenapa? Kamu bersikeras untuk melahirkan. Petik 2. Memang, Zengke juga penasaran. Dan, bahkan jika dia melahirkan anak itu, dia tidak akan melompat dari gedung, kan? Dan kau bahkan melompat bersama anak itu. Petik 2. Tunggu. Tiba-tiba, Zhao Yu menyadari sesuatu, jadi dia menghentikan Zengke dan bertanya, kau bilang sebelumnya, dari mana Mirou melompat? Ya, Zengke menjawab dengan tergesa-gesa. Atap gedung Tianding, yang memiliki 26 lantai. Gedung Tianding. Zhao Yu menunjuk komputer Zengke dan berkata, cepat periksa apakah gedung Tianding ada hubungannya dengan Shen Wenbin. Mendengar ini, Zengke segera mengetik di keyboard dan segera menemukan jawabannya. Wah, seru Zengke kaget, gedung Tianding adalah gedung perkantoran Chuan Jianxie Investment Corporation. Karena merupakan akuisisi, namanya tidak diubah. Shen Wenbin bekerja di sana. Wus, setelah mendengar berita itu, kantor menjadi hening. Semua orang tercengang. Setelah 10 detik penuh, Cui Lizu akhirnya memecah keheningan. Artinya, wanita yang melompat dari gedung ini mungkin juga ada hubungannya dengan Shen Wenbin. Tidak, bukan hanya Shen Wenbin, kata Wu Xiumin. Orang-orang di pusat pemandian umum mengatakan bahwa Mirou bergabung dengan bisnis ini karena ditipu oleh Tao Yan. Meskipun aku tidak yakin detailnya, Tao Yan seharusnya bertanggung jawab atas kematian Mirou. Wah, mata Cui Lizu terbelalak lebar. Jadi, kita sudah mengetahui seluk-beluk kasus Raja Hantu. Kematian semua orang ada hubungannya dengan Mirou. Ini motif sebenarnya di balik kasus Raja Hantu. Lalu, kata Zengke, pembunuh kasus Raja Hantu pasti ada hubungannya dengan Mirou. Apakah dia keluarganya, atau
Apa yang masih kau lakukan? Zhao Yu menamparkan Zeng Ke. Cepat cari tahu informasi detail Mirou. Apa yang baru saja kukatakan? Apakah firasatku akurat? Apakah kebenaran semakin dekat dengan kita? Keesokan paginya, Zhao Yu terbangun di kamar hotelnya. Pertengkaran terus-menerus beberapa hari terakhir membuatnya kelelahan. Petik 2. Jadi, dia membuat pengecualian dan kembali ke hotel untuk tidur tadi malam. Meskipun dia hanya tidur selama 3 jam, itu telah memungkinkan Zhao Yu memulihkan sebagian besar energinya, dan dia merasa jauh lebih rileks. Matahari bersinar terang, dan sepertinya hari ini akan panas. Zhao Yu tahu bahwa hari ini adalah hari terpenting dalam kasus Raja Hantu. Dia telah menemukan titik kunci kasus Raja Hantu, dan selama dia melakukan investigasi skala besar seputar titik kunci ini, kebenaran mungkin akan segera terungkap. Melihat street view dan sinar matahari yang menyilaukan di luar jendela, Zhao Yu menguap. Dia merasa jika dia bisa membuka heksagram hari ini, dia seharusnya bisa membuka heksagram, gen, atau kun, tingkat yang lebih tinggi. Sayang sekali sistemnya akan mengakhiri masa pembekuannya dalam beberapa hari dan memulai heksagram baru. Jika dia bisa menyelesaikan kasus Raja Hantu tepat waktu, dia akan bisa mendapatkan 100.000 poin, yang akan meningkatkan sistemnya lagi. Sayangnya, Zhao Yu merasa sedikit menyesal, tetapi dia segera menyikat gigi dan mandi, lalu kembali ke kantor polisi dalam waktu sesingkat mungkin. Begitu dia memasuki kantor, dia melihat pemandangan yang ramai. Beberapa penyidik khusus begitu sibuk sehingga mereka bisa terbang. Ketua tim, Cui Lizu segera melapor kepada Zhao Yu begitu melihatnya. Kami telah menemukan semua kerabat dan teman Mirou. Situasi Mirou sangat rumit. Dia memiliki seorang saudara perempuan tiri, seorang saudara laki-laki tiri, dan 2 adik laki-laki dari ibu dan ayah yang berbeda. Tidak mungkin. Zhao Yu cemberut. Aku baru saja masuk ruangan, dan kau sudah memamerkan lidahmu yang terpelintir. Beda ibu dan beda ayah, jadi tidak ada hubungan apa-apa. Tidak, Cui Lizu menjelaskan, hanya saja ibunya pernah mengajaknya menikah dengan orang lain beberapa kali. Ketua tim, Zeng Ke menambahkan, kami bertanya kepada kerabat Mirou, dan mereka mengatakan bahwa setelah ibu Mirou meninggal, ia tidak akur dengan saudara-saudaranya, begitu pula dengan ayah tirinya. Kemudian, ia pergi dengan marah dan pergi ke kota untuk bekerja. Juga, lanjut Cui Lizu, kami dengar Tao Yan dan Mirou adalah saudara, tapi mereka sangat jauh. Tao Yan pasti berbohong kepada Mirou, mengatakan bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang, lalu merayunya untuk menjadi wanita profesional. Zhao Yu mengangguk. Ia tiba-tiba teringat bahwa setelah kematian Tao Yan, si pembunuh telah mendandaninya seperti seorang wanita kota. Si pembunuh mungkin ingin memberitahu dunia bahwa Tao Yan adalah wanita seganas ular berbisa. Kapten Zhang Ling telah mengirimkan sejumlah besar petugas polisi, kata Zeng Ke. Dia telah pergi mencari teman dan kerabat Mirou untuk menyelidiki. Saudara Tao juga telah memimpin beberapa orang untuk menyelidiki pergerakan orang-orang ini satu persatu. Bagus sekali. Jadi, Zhao Yu menoleh ke Wu Xiumin dan bertanya, apakah Shen Wenbin menemukan sesuatu? Aku baru saja mau memberitahumu. Kata Wu Xiumin, dari informasi yang ada di permukaan saja, kita belum menemukan apapun sejauh ini. Jadi, aku akan membawa beberapa orang ke gedung Tianding nanti untuk berbicara dengan orang-orang di sana. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, Saudari Wu. Hati-hati. Zhao Yu mengangkat kepalanya dan berkata kepada kerumunan, jika waktu pembunuh kasus Raja Hantu itu teratur, maka setelah tengah malam nanti, kemungkinan besar akan ada korban keempat. Jadi, kita harus menangkap pembunuhnya sebelum jam 12. Bab 1852, saya tersangka. Di sebuah kantor di gedung Tianding. Tentu saja aku tahu tentang ini. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Seorang pemuda tampan berjas berkata kepada Wu Xiumin, kita sungguh sial karena akhirnya kehilangan uang. Aku benar-benar tidak mengerti. Ada begitu banyak gedung di Andu. Kenapa dia harus melompat dari gedung kita? Pria itu masih muda, tapi dia asisten senior Shen Wenbin. Namanya Zheng Xiaokang,
dan dia paling mengenal Shen Wenbin. Maksudku, Wu Xiumin bertanya dengan tenang, apa hubungan antara wanita ini dan ketuamu, Shen Wenbin? Apakah anak itu miliknya? Kau, asisten itu mengangkat alisnya dan berkata dengan wajah datar, apa maksudmu? Bagaimana mungkin ketua kita punya hubungan dengan wanita seperti ini? Wanita seperti apa? Wu Xiumin segera menangkap keceplosan asisten itu dan bertanya, sepertinya kamu sangat mengenal wanita ini. Ini. Dahi asisten itu berkeringat saat dia buru-buru menjelaskan, begini, karena saya terlibat dalam masalah ini, tentu saja saya harus memahaminya, tahu. Dia hanya seorang pelacur di pemandian umum. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia melompat dari gedung, dan dengan bayi, serius. Pak petugas, wanita ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketua kami. Wu Xiumin mencibir, aku sudah memberimu kesempatan. Aku tidak mengerti. Shen Wenbin sudah mati. Kenapa kau masih melindunginya? Pak polisi, kata asisten itu dengan serius, Anda sudah bilang ketua kita sudah meninggal. Tidak perlu mencoreng reputasinya lagi. Sejujurnya, kata asisten itu, ketua kami memang sering mencari wanita, tetapi yang ia cari adalah pramugari, model, dan selebritas. Apakah ia akan mencari gadis pendamping rendahan yang nongkrong di pemandian umum? Dan, kalaupun direktur kita benar-benar ada hubungan dengan perempuan ini, bagaimana mungkin aku tahu? Aku cuma asistennya, aku bukan cacing di perutnya. Baiklah, aku beri kamu kesempatan kedua. Wu Xiumin tidak menunjukkan emosi apapun menghadapi sikap asistennya yang tidak kooperatif. Ia mengangkat telepon dan menelepon. Setelah panggilan tersambung, Wu Xiumin masih berkata dengan nada dingin dan serius, Manajer Liu, saya Wu Xiumin, penyidik dari divisi kriminal. Kita baru saja bertemu. Ya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Wu Xiumin melirik asistennya. Karyawanmu, Zheng Xiaokang, menolak bekerja sama dalam penyelidikanku. Begitu mendengar Wu Xiumin menelepon manajer umum perusahaan, asistennya tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ia membelalakkan matanya dan menelan ludah. Tidak, kau salah paham, kata Wu Xiumin. Dia menolak untuk menyelidiki bukan karena dia tidak ingin membantu keluarga Shen menemukan penyebab kematian Shen Wenbin, tetapi karena dia tidak ingin polisi menyelidiki kebenarannya. Saya juga curiga dia mungkin ada hubungannya dengan kematian Shen Wenbin. Saya akan membawanya kembali ke kantor polisi Andu sekarang untuk diinterogasi. Sekarang, saya akan menyapa Anda dulu. Jangan. Mendengar ini, asisten Zheng Kangkang langsung berlutut di depan Wu Xiumin dan hampir bersujud. Pak polisi, jangan bercanda. Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Saya tidak ada hubungannya dengan kematian Tuan Muda Shen. Bagaimana saya bisa menjadi tersangka? Tunggu sebentar, Manajer Liu. Wu Xiumin mengangguk puas, lalu berkata di telepon, sepertinya Xiao Zheng teringat sesuatu lagi. Biar aku tanya dia dulu. Setelah itu, Wu Xiumin berpura-pura menutup telepon. Padahal, dia sama sekali tidak berbicara dengan siapapun. Itu hanya akting belaka. Orang seperti apa Wu Xiumin itu? Setelah percakapan singkat dengan Zheng Xiaokang, dia tahu dari tatapan mata Zheng Xiaokang bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Tentu saja, Wu Xiumin juga tahu bahwa meskipun Shen Wenbin sudah meninggal, Zheng Xiaokang masih belum berani mengatakan apapun. Lagi pula, insiden Mirou yang melompat dari gedung Tianding sudah menyebabkan keributan besar. Jika dunia luar mengetahui bahwa bunuh diri Mirou benar-benar karena Shen Wenbin, niscaya dampaknya akan lebih buruk lagi bagi seluruh perusahaan. Namun, dibandingkan dengan pengaruh buruknya, kekuatan tersangka tentu saja lebih besar. Asistennya masih tidak mengerti bagaimana dia tiba-tiba menjadi tersangka. Akan kukatakan padamu. Inilah yang terjadi. Demi menghilangkan kecurigaannya, asisten itu tak berani menyembunyikan apapun lagi. Ia segera berkata kepada Wu Xiumin, kau benar. Gadis yang melompat dari gedung itu memang ada hubungannya dengan tuan mudaku, tapi lompatannya dari gedung itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuan muda kami. Oh,
Wu Xiumin tiba-tiba menyadari bahwa lompatan Mirou dari gedung mungkin tidak seperti yang diharapkannya. Saya tidak tahu bagaimana mereka awalnya bertemu, kata asisten itu. Sudah lebih dari setahun yang lalu. Suatu hari, Tuan Shen mengajak beberapa gadis ke klub untuk bermain, dan Mirou salah satunya. Saat itu, saya melihatnya beberapa kali. Dia cantik dan bertubuh bagus, jadi saya punya kesan tentangnya. Saat itu, aku merasa gadis ini begitu murni dan lembut, tapi aku tidak tahu kalau dia juga seorang wanita yang kotor dan jahat. Mungkin, asisten itu mengingat sejenak dan berkata, beberapa bulan kemudian, gadis itu hamil dan datang ke perusahaan untuk mencari tuan muda kita. Dia bilang anak di dalam perutnya adalah anak tuan muda kita. Dia ingin tuan muda kita memberinya biaya penyelesaian. Aku tidak percaya padamu, kata Zheng Xiaokang dengan marah. Tidakkah menurutmu wanita ini terlalu tidak tahu malu? Anak itu, Wu Xiumin bertanya dengan ekspresi kosong, apakah itu Shen Wenbin? Tidak, tentu saja tidak. Asisten itu melambaikan tangannya dan berkata, Anda tidak tahu ini, tetapi beberapa tahun yang lalu, tuan muda saya memang seorang Casanova. Dia memang berutang banyak kepada Casanova, dan dia memiliki beberapa anak haram. Akibatnya, ia terjerat dengan para perempuan itu dan bahkan beberapa kali dibawa ke pengadilan. Kemudian, ia harus membayar tunjangan dan uang, yang membuatnya sangat marah. Jadi, sejak saat itu, dia belajar dari kesalahannya. Ketika dia berhubungan seks dengan perempuan lagi, Zheng Xiaokang merendahkan suaranya dan berkata kepada Wu Xiumin, dia akan minum pil kebon pria. Setelah minum pil itu, mustahil baginya untuk punya anak. Mata Wu Xiumin terbuka lebar, dan wajahnya penuh emosi. Tampaknya penilaiannya memang akurat. Masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkannya. Coba pikirkan, kalau dia bertingkah genit atau apalah, mungkin tuan muda kita akan memberinya sejumlah uang untuk menenangkannya. Tapi wanita ini, apa kau tidak mengerti kalau ini pemerasan? Zheng Kangkang bertepuk tangan dan berkata, tuan muda tidak meminta petugas keamanan untuk mengusirnya saat itu, yang mana sudah mempermalukannya. Wanita itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia bahkan bersumpah kepada tuan muda kita bahwa anak itu milik tuan muda kita. Jika dia tidak percaya padaku, dia bisa melahirkan anak itu dan melakukan tes paternitas. Mendengar itu, tuan muda kita langsung tertawa dan bercanda dengannya. Katanya, kalau sudah sepakat, silakan saja melahirkan. Kita lihat anak siapa itu. Berbicara tentang ini, Zheng Kangkang menghela napas berat. Siapa yang tahu bahwa wanita itu benar-benar melahirkan anak itu? Tapi itu baik-baik saja. Petik 2. Mereka bahkan belum melakukan tes DNA, dan mereka benar-benar berlari ke atap kami dan melompat dengan anak itu. Bab 1853, siapa Zhengu? Jam 5 sore, di kantor kelompok investigasi khusus. Tidak diragukan lagi. Kisah ini sepertinya tidak terlalu sulit untuk diceritakan, kan? Cui Lizu meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata kepada orang banyak, biar kuceritakan. Dengarkan dan lihat apakah memang begitu. Mirou awalnya adalah gadis yang polos, namun karena kemalangan yang menimpa keluarganya, ia terpaksa kabur dari rumah dan pergi ke kota untuk bekerja dan hidup mandiri. Tapi aku tidak menyangka dia akan ditipu oleh kerabat jauhnya, Tao Yan, ke pusat pemandian dan menjadi profesi khusus. Namun, Mirou tidak mau menyerah. Ia berusaha sekuat tenaga dan mengandalkan usahanya sendiri untuk akhirnya bertemu Shen Wenbin, ketua grup Chuanxing. Ia tidak hanya berhubungan seks dengan Shen Wenbin, tetapi juga hamil dengan anaknya. Jadi, dia berpikir status seorang ibu akan naik karena putranya, dan dia memanfaatkan anak dalam kandungannya untuk meraup untung besar. Namun, dia tidak menyangka Shen Wenbin tidak akan mengakuinya sama sekali. Karena kesal, dia siap melahirkan anak itu dan kemudian melakukan tes paternitas. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Shen Wenbin telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, sehingga mustahil baginya untuk memiliki anak sendiri, tetapi Mirou tidak tahu. Begitu saja, Mirou melahirkan anak itu dengan penuh harapan. Namun, ketika hasil tes DNA keluar, ia tercengang. Ia tak pernah menyangka bahwa anak itu bukan anak Shen Wenbin.
Kalau bukan Shen Wenbin, siapa lagi? Ya, pasti si tua bangka itu, Niu Jinkui. Kata Cui Lizu dengan nada menyesal, ternyata Niu Jinkui diam-diam menonaktifkan sistem keamanan, sehingga Mirou bisa punya anak. Anak itu milik bajingan tua itu. Setelah mengalami pukulan berat seperti itu, Mirou benar-benar hancur. Ia sangat sedih, jadi ia naik ke puncak gedung Tianding, menggendong anaknya, dan melompat turun dari lantai 26. Setelah mendengarkan spekulasi Cui Lizu, suasana menjadi hening. Soal itu. Setelah lebih dari 10 detik, Zheng Ke mengajukan keberatan. Cui, hanya ada beberapa perusahaan yang bisa melakukan tes paternitas, dan kami sudah memeriksanya. Baik Mirou maupun Shen Wenbin, tidak ada catatan mereka melakukan tes paternitas. Ini bisa dilakukan secara anonim. Kata Cui Lizu, saya sudah bicara dengan orang-orang di perusahaan tes paternitas sebelumnya. Coba pikirkan. Lagi pula, tes paternitas adalah hal yang relatif tidak dikenal, jadi banyak tempat yang bisa menyediakan layanan anonim. Kalau begitu, kita tinggal selidiki kamera pengawas perusahaan penilai dan cari tahu perusahaan mana yang dituju Mirou. Rantau berkata, namun, Mirou sudah melompat dari gedung 4 bulan lalu. Sebagian besar video hanya bisa disimpan selama 3 bulan, jadi kemungkinan besar sudah dihapus. Dan, kata Zheng Ke, ini semua tebakan Cui. Bagaimana kalau Shen Wenbin berbohong? Tidak, kata Zhang Peipei tiba-tiba. Kami mendeteksi nonenhanol dalam darah Shen Wenbin. Obat ini memang bahan utama dalam obat tetes penis pria. Tapi, Zheng Ke merentangkan tangannya. Anak Mirou sudah lahir. Siapa yang bisa membuktikan apakah Shen Wenbin minum obat saat berhubungan seks dengan Mirou? Kumohon. Wu Xiumin melambaikan tangannya dan berkata, jangan pikirkan punya anak. Ia menunjuk jam dan berkata, tinggal 7 jam lagi sampai jam 12. Mungkin si pembunuh sudah menculik korban keempat. Hal terpenting sekarang adalah menghentikan kasus Raja Hantu keempat terjadi. Zhao Yu akhirnya angkat bicara dan bertanya pada Zheng Ke, bagaimana penyelidikan terhadap tersangka? Sangat sulit, jawab Zheng Ke tanpa daya. Menurut kesaksian saksi, kami menemukan bahwa Mirou adalah wanita yang pemarah dan hanya punya sedikit teman. Di mana kerabatmu? Tanya Zhao Yu. Tidak, Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Kapten Zhang mengirim orang untuk menyelidiki semua kerabat Mirou, dan mereka semua berkomentar buruk tentangnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia bertemu kerabatnya di rumah. Ya, benar, Wu Xiumin melanjutkan, Mirou dan ayah tirinya, serta saudara-saudaranya, tidak hanya tidak memiliki perasaan satu sama lain, tetapi mereka juga telah lama berselisih. Mereka telah lama memutuskan semua hubungan. Orang-orang itu bahkan tidak menghadiri pemakaman Mirou. Mereka tidak akan bisa membalaskan dendam Mirou. Kalau begitu, kata Zhao Yu, pasti orang lain. Untuk bisa menggerakkan Niu Jinkui dan Shen Wenbin, orang ini setidaknya harus kuat dan berkuasa. Aku juga berpikir begitu, kata Wu Xiumin. Orang ini mungkin pernah menjalin hubungan dengan Mirou, atau dia diam-diam jatuh cinta pada Mirou. Tapi, ini terdengar lebih seperti lelucon. Cui Lizu cemberut. Mirou itu wanita. Siapa yang akan jatuh cinta padanya? Bisakah kau jatuh cinta seperti ini? Mungkin, sebelum Mirou menjadi jahat. Zheng Ke menebak, misalnya, cinta pertama Mirou, atau teman sekelasnya. Zheng Ke, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, bukankah aku sudah memintamu untuk masuk ke WeChat dan Kiki Mirou? Apa kau menemukan sesuatu di dalamnya? Kami menemukan banyak kontak, dan kami masih memeriksanya satu persatu, tetapi sejauh ini, kami belum menemukan sesuatu yang aneh. Kau tahu, kata Zheng Ke, mengingat profesi khusus Mirou, teman-teman dan kontaknya semuanya adalah pelanggan tetap seperti Niu Jinkui. Wu Xiumin kemudian berkata, kami juga telah menanyai dan menyelidiki orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Mirou, tetapi sejauh ini, belum ada kemajuan. Ketua tim, saya rasa, berdasarkan situasi Mirou, saya khawatir akan sulit bagi kami untuk menemukan tersangka dalam waktu singkat. Kami membutuhkan waktu untuk melakukan investigasi yang paling komprehensif.
Zhao Yu mengangguk. Tentu saja, dia tahu betapa rumitnya hal-hal itu, jadi dia berkata, sepertinya jika jalan ini tidak berhasil, aku hanya bisa memilih jalan lain. Benar, seru Wu Xiumin, setidaknya kita tahu motif kasus Raja Hantu itu adalah Mirou. Kalau begitu, kita perlu mencari tahu siapa target balas dendam selanjutnya. Itu benar, tapi, kata Zhao Yu cemas. Jelas tidak mudah menemukan orang ini. Menurut catatan Raja Hantu, hantu pendendam berikutnya yang muncul bernama Zenchi, dan itu adalah monster pemakan wanita. Coba pikirkan, dia memakan wanita, kata Zhao Yu. Dia pasti salah satu anjing pangkuan yang pernah menindas Mirou. Jumlah ini, bisakah dikatakan tak terhitung? Ya, Zheng Ke juga menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak cukup hanya menyimpannya di buku alamat ponsel. Kebanyakan dari mereka tidak meninggalkan informasi kontak mereka. Kita harus bertanya kepada pihak-pihak yang terlibat. Zhang Peipei berkata dengan suara rendah, sepertinya kamu tahu banyak tentang industri ini. Petik 2. Aku, Zheng Ke tersipu dan cepat-cepat menjelaskan, aku hanya mendengarnya dari Kapten Zhang Ling. Bagaimana mungkin aku bisa berada di tempat seperti itu? Baiklah, tidak ada waktu lagi, kata Zhao Yu sambil melihat arlojinya. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Wu Xiumin, dia menoleh ke Wu Xiumin dan berkata, pergi dan bicaralah dengan orang-orang yang mengenal Mirou dan lihat apakah dia pernah berkonflik dengan pengemis tertentu. Dia akan mencoba mempersempit ruang lingkup pencariannya. Zheng Ke, dia kemudian berkata kepada Zheng Ke, kamu dan Kapten Zhang Ling akan dengan hati-hati memeriksa semua orang yang berhubungan dengan Mirou untuk melihat apakah ada orang yang tidak bisa dihubungi. Jika pembunuhnya sudah menculiknya, maka orang ini pasti sudah hilang kontak. Petik 2. Baiklah, Zheng Ke dan Wu Xiumin mengangguk, lalu terjun ke dalam penyelidikan yang intens. Zhao Yu berbalik dan tak kuasa menahan diri untuk membuka catatan Raja Hantu dan melihat ilustrasi Zen-Zen. Zenman itu memiliki 2 tanduk di kepalanya dan taring di mulutnya. Ia tampak sangat ganas. Dia bertanya-tanya siapa yang akan menjadi roh jahat pemakan wanita ini setelah tengah malam. Dia tidak tahu apakah dia bisa menghentikan si pembunuh untuk membunuh lagi. Bab 1854, apakah itu dia? Pukul 10 malam, kantor tim investigasi khusus sudah dalam keadaan tegang dan sibuk. Ketua tim, Zheng Ke melapor kepada Zhao Yu, dalam daftar yang mencurigakan, ada 7 orang yang tidak dapat kami hubungi. Kami telah mengirim orang untuk mencari mereka. Ketua tim, lapor Wu Xiumin, Mirou ini berbeda dari yang kami duga. Menurut saudara perempuannya, Mirou pemarah, licik, serakah, dan memiliki reputasi buruk. Dulu dia sering berkonflik dengan pelanggan, jadi hampir mustahil untuk menghitungnya. Juga, aku sudah memeriksa lingkaran pertemanan, daftar kontak, dan teman obrolan Mirou, Zheng Ke menambahkan. Aku menemukan beberapa target yang mencurigakan, tapi akan butuh waktu untuk menyelidiki dan menganalisisnya. Bos, aku baru saja memeriksa teman-teman sekelas Mirou di SMA, kata Cui Lizu sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Mereka semua bilang kalau Mirou punya banyak pelamar di SMA, termasuk orang-orang dari kelas lain atau luar sekolah, karena penampilan dan perawakannya yang luar biasa. Konon katanya, reputasinya waktu itu kurang baik. Banyak rumor buruk. Namun, tidak ada yang tahu persis dengan siapa dia menjalin hubungan. Kita perlu memastikannya lebih lanjut. Mendengarkan laporan anggota timnya, Zhao Yu melihat arlojinya. Waktunya hampir habis sebelum tengah malam. Namun, mereka masih belum menemukan petunjuk apapun. Zhao Yu khawatir pembunuhan keempat dalam kasus Raja Hantu mungkin tak terelakkan. Lagi pula, terlalu banyak karakternya. Di satu sisi, mereka harus menemukan tersangka yang mengagumi Mirou atau memiliki hubungan dekat dengan Mirou. Di sisi lain, ia harus menemukan korban yang memenuhi kriteria kasus Raja Hantu keempat dan mencegahnya tertangkap oleh si pembunuh tepat waktu. Namun, karena profesi dan kepribadian khusus Mirou, yang pertama tidak dapat ditemukan, sedangkan yang kedua dapat ditemukan di mana-mana. Itu benar-benar menyedihkan. Zhao Yu menatap papan tulis, dan untuk pertama kalinya,
ia merasa tak bisa mengendalikan kekuatannya. Sejak kasus Raja Hantu muncul, keadaannya selalu aneh dan misterius. Pembunuhnya telah meninggalkan banyak petunjuk, tetapi tak satu pun yang dapat membantu Zhao Yu menemukan pembunuhnya. Selain itu, kasus pembunuhan berantai ini melibatkan banyak orang. Meskipun seluruh kantor polisi Andu telah mengambil tindakan, hal itu justru membuat kasus ini semakin sulit. Pertama, Tao Yulan dari 66 tahun yang lalu, catatan Raja Hantu, yang tidak diketahui asalnya, lalu 3 korban yang disamarkan oleh si pembunuh, serta banyak orang yang terlibat dalam pembunuhan itu. Sekarang, Zhao Yu akhirnya menemukan motif pembunuhan yang mencurigakan, yaitu Mirou. Namun, ia tidak menyangka tidak akan bisa menemukan informasi lebih lanjut dalam waktu sesingkat itu. Apa kebenaran kasus tersebut? Apakah dia benar-benar hanya orang yang menyukai Mirou dan ingin membalas dendam padanya? Atau, mungkinkah si pembunuh tidak ada hubungannya dengan Mirou, dan alasan dia ingin membunuh orang-orang yang menyebabkan Mirou melompat dari gedung itu hanya untuk menyelesaikan kasus Raja Hantu Tao Yulan yang belum selesai? Jadi, dia mulai membunuh dari hantu ke-6 dalam catatan Raja Hantu, untuk mengambil alih kasus Tao Yulan. Cek. Semakin Zhao Yu memikirkannya, semakin ia kehilangan arah. Seolah-olah kebenaran ada di depannya, tetapi ia tidak bisa memahaminya. Hanya saja, apa sih yang kurang? Ketua tim, kata Zheng Ke kepada Zhao Yu sambil mengangkat teleponnya. Kami telah menemukan 4 orang lagi, dan sekarang hanya tersisa 3 orang yang tidak dapat kami hubungi. Oh, Zhao Yu berhenti berpikir dan bertanya, katakan padaku, siapa ketiga orang ini? Yang pertama adalah pelanggan tetap pusat pemandian Chuan Mei, bernama Ma Lei. Tapi setelah diselidiki, kami tidak dapat menemukan orang ini, jadi kemungkinan besar dia menggunakan nama palsu. Kami sudah mengirim seseorang untuk memverifikasi pengawasan di pusat pemandian Chuan Mei dan mendapatkan video orang ini. Saya dengar Mirou pernah bertengkar dengan orang ini sebelumnya karena masalah harga, tapi tidak terlalu serius. Yang kedua bernama Li Chao. Dia seorang penjudi profesional. Dia bersembunyi beberapa hari yang lalu karena utang. Orang ini juga pernah berkonflik dengan Mirou, dan lebih dari sekali. Intinya karena masalah layanan. Yang ketiga bernama Wang Zhangkun, dan dia seorang germo profesional, lanjut Zheng Ke. Dia tidak hanya bekerja di pusat pemandian Mirou, tetapi dia juga memiliki berbagai macam bisnis. Seorang germo, Zhao Yu merenung sejenak, lalu bertanya, bagaimana situasinya? Aku hanya tahu kalau Wang Zhangkun yang memperkenalkan Mirou pada banyak bisnis, jawab Zheng Ke. Tapi tidak ada yang tahu apa hubungannya dengan Mirou, dan tidak ada yang pernah melihat mereka berkonflik. Lalu, kenapa kamu tidak menemukannya? Zhao Yu bertanya lagi. Karena, Zheng Ke melirik informasi itu, lalu berkata, sepertinya tidak ada alasan. Hanya saja kami tiba-tiba kehilangan kontak dengannya, mulai tadi malam. Mendengar ini, Zhao Yu dan anggota timnya saling berpandangan. Kemungkinan dia germo sangat tinggi. Cui Lizu adalah orang pertama yang mengangguk mengiyakan. Lagi pula, bukankah saat dia kehilangan kontak itu terlalu kebetulan? Juga, kata Zhao Yu, profesi germo lebih sesuai dengan karakteristik pelacur. Mereka memakan perempuan. Ketua tim, jawab Zheng Ke dengan tergesa-gesa. Kapten Zhang Ling sudah mengirim seseorang untuk mencarinya. Apakah Anda membutuhkannya untuk bergegas? Zhao Yu mengangguk pelan. Dari situasi saat ini, orang ini seharusnya yang paling mencurigakan. Meskipun aku tidak tahu konflik apa yang dia miliki dengan Mirou, kemungkinan besar dialah target si pembunuh. Aku khawatir meskipun dialah yang dipilih si pembunuh, kita tidak akan bisa tiba tepat waktu. Lagi pula, kita sudah kehilangan kontak dengannya seharian penuh. Tebak Cui Lizu, menurutmu, saat Mirou dan Shen Wenbin pertama kali bertemu, orang inilah yang membangun jembatan itu. Jika dia tidak memperkenalkan Mirou kepada Shen Wenbin, semua ini tidak akan terjadi. Jadi, si pembunuh yakin bahwa dialah yang mencelakai Mirou. Aku, Zheng Ke segera mengangkat teleponnya. Aku akan menyelidiki germo ini lagi. 1 jam kemudian,
Zeng akhirnya menerima balasan dari tim investigasi. Ketua tim, ia buru-buru melapor kepada Zhao Yu. Xiao Cui menebaknya dengan benar. Wang Zangkun ini memang mengenal banyak orang penting, dan ia sering memperkenalkan gadis-gadis kepada generasi kedua yang kaya dan tuan muda, lalu kedua belah pihak saling berbagi. Yai, Cui mengepalkan tinjunya. Jadi, dia korban keempat dari kasus Raja Hantu. Tapi, kita kehilangan kontak dengannya. Bagaimana? Kita akan menemukannya. Baiklah. Zeng segera mengeluarkan informasi itu dan menjelaskan kepada semua orang. Wang Zangkun pergi ke tempat hiburan besar pada malam hari. Menurut informasi terbaru, seseorang melihatnya di rumah keluarga Las Vegas sekitar pukul 12 tadi malam, lalu dia menghilang. Kami sudah memeriksa ponselnya, dan tidak ada sinyal. Akun WeChat-nya juga tidak merespons, kata Zeng. Kapten Zhang Ling baru saja memberitahu saya bahwa Wang Zangkun baik-baik saja dalam beberapa tahun terakhir. Dia baru saja membeli rumah di Jalan Lingkar Ketiga, jadi mustahil baginya untuk tiba-tiba melarikan diri. Baiklah, kata Zhao Yu kepada Zeng, perintahkan Zhang Ling untuk segera mengirimkan pasukan polisi untuk melakukan pencarian menyeluruh terhadap Germo itu. Geledah kediamannya, dan dapatkan Venus. Oh tidak. Semua kamera pengawas di dalam dan di luar klub Laswai. Lihat apakah kalian bisa menemukan petunjuk tentang kepergiannya. Lalu, Zhao Yu melihat arlojinya dan melihat bahwa hari semakin dekat ke tengah malam. Baiklah, tidak ada waktu. Aku hanya bisa bertaruh. Zhao Yu lalu mengambil mantelnya dan berkata kepada anggota timnya, kalian jaga rumah ini. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Bab 1855, Orang Misterius. Pukul 12 tengah malam, di luar bangsal ICU Rumah Sakit Pusat Andu. Zhao Yu bergegas ke pintu bangsal dan melihat sudah ada beberapa petugas polisi yang berdiri di sana, termasuk beberapa polisi lalu lintas dan polisi sipil. Detektif Zhao, Kapten Zhang Ling, yang telah lama menunggu, segera maju dan melaporkan situasi tersebut kepada Zhao Yu. Kami menemukan Wang Zangkun. Dia ada di dalam, tetapi belum bangun. Apa yang terjadi? Zhao Yu sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Wang Zangkun telah dirawat di rumah sakit. Zhang Ling ragu sejenak sebelum berkata dengan ekspresi malu, kita, mungkin telah menemukan orang yang salah. Ternyata alasan kita kehilangan kontak dengan Wang Zangkun adalah karena dia mengalami kecelakaan mobil tadi malam. Apa? Zhao Yu terkejut. Kecelakaan mobil. Ya. Benar, Zhang Ling menunjuk seorang pria parubaya yang tampak lesu duduk di kursi panjang di kejauhan. Orang ini mengemudi dalam pengaruh alkohol dan menabrak Wang Zangkun. Dia tidak hanya membuat Wang Zangkun pingsan, tetapi juga menghancurkan ponselnya. Petik 2. Tidak mungkin. Zhao Yu tercengang. Apakah kamu mengatakan bahwa Wang Zangkun telah berada di rumah sakit selama ini? Benar, kata Zhang Ling. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dan polisi lalu lintas yang bertugas menangani kecelakaan tidak dapat memverifikasi identitas Wang Zangkun. Polisi lalu lintas hanya dapat mengambil foto Wang Zangkun dan kemudian bergabung dengan polisi untuk pergi ke lokasi kecelakaan untuk diinterogasi. Tapi klub malam dan bar di sana buka di malam hari, jadi baru sekarang ada yang mengenali Wang Zangkun, dan kami menerima beritanya. Sialan, Zhao Yu menggertakkan giginya. Jika Wang Zangkun hanya hilang dalam kecelakaan mobil, maka bisa dikatakan dia bukan target pembunuh kasus Raja Hantu. Mereka telah menemukan orang yang salah. Pak Polisi, saya tahu saya salah. Saat itu, pengemudi yang frustrasi itu mengakui kesalahannya kepada polisi. Saya pikir tidak akan ada orang di persimpangan itu karena sudah lewat pukul 3 tengah malam, tapi saya tidak menyangka. Pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi, Zhao Yu merenungkan kata-kata pengemudi itu, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera menghampiri pengemudi itu dan bertanya, sekarang, ceritakan apa yang terjadi. Dari apa yang kau katakan, apakah orang yang kau tabrak tiba-tiba lari dari persimpangan? Sopir itu menatap Zhao Yu, lalu mengangguk dan berkata, ya, dia tiba-tiba keluar dengan cepat. Aku tidak sempat menghindarinya. Dan, dia mungkin menerobos lampu merah, kan? Oh, tiba-tiba,
Zhao Yu teringat sesuatu dan menoleh ke Zhang Ling. Cepat, cari kamera pengawas di tempat kejadian dan lihat apa yang terjadi. Oh, Zhang Ling tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Zhao Yu pasti curiga bahwa kecelakaan mobil Wang Zhangkun mencurigakan. Mungkinkah Wang Zhangkun diancam oleh seseorang, jadi dia bergegas keluar dari persimpangan dan tertabrak mobil. Kalau begitu, siapa yang mengejarnya? Mungkinkah raja hantu pembunuh yang jahat dan cemerlang? Zhao Yu merasa bahwa, meskipun semuanya hanya tebakan, kemungkinan hal ini terjadi masih sangat tinggi. Ini karena, agar kasus raja hantu ini berjalan lancar, si pembunuh mungkin sudah pergi menangkap targetnya sehari sebelumnya. Jadi, mengenai kasus raja hantu keempat, mungkin ada titik balik. Ayo, Detektif Zhao. Zhang Ling menunjuk ke koridor dan berkata kepada Zhao Yu, polisi lalu lintas sedang mengambil rekaman CCTV dari seksi kriminal. Nanti akan dikirim ke mobil komando kita. Kendaraan komando sudah di pintu masuk rumah sakit. Lalu, Zhao Yu melirik bangsal ICU dan bertanya, bagaimana keadaan Wang Zhangkun sekarang? Saya baru saja bertanya kepada dokter, jawab Zhang Ling. Situasinya sepertinya tidak baik. Mereka sudah mengatur operasi bedah tengkorak terbuka. Mereka mungkin akan segera mendorong pasien ke ruang operasi. Oh, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu menginstruksikan Zhang Ling, kalau begitu, kirim 2 orang untuk menjaga rumah sakit. Jika orang ini benar-benar targetnya, pembunuhnya mungkin akan muncul. Dimengerti, Zhang Ling segera mengikuti instruksi Zhao Yu dan meninggalkan 2 petugas polisi di belakang. Sebenarnya, selain kedua petugas polisi ini, ada juga polisi lalu lintas dan petugas kepolisian yang bertanggung jawab menangani kecelakaan di lokasi kejadian. Jika memang ada bahaya, mereka seharusnya bisa mengatasinya. 15 menit kemudian, kamera pengawas di persimpangan tempat kejadian perkara dikirim ke kendaraan komando polisi. Zhao Yu dengan cepat melihat kecelakaan mobil dari layar. Namun, setelah melihat kecelakaan itu, Zhao Yu dan Zhang Ling mengerutkan kening. Aku tidak mungkin sesial ini, kan? Zhang Ling mengerutkan kening dan berkata, apa kau tidak melihat siapapun di belakang Wang Zhangkun? Sepertinya, tiba-tiba saja keluar. Cek-cek. Zhao Yu juga cemberut dan merasa tertekan. Dalam video, mobil melaju kencang melewati persimpangan, lalu Wang Zhangkun tiba-tiba keluar dari sudut kiri bawah. Ia tertabrak di tempat dan jatuh di peron di bawah lampu lalu lintas, lalu berhenti bergerak. Namun, kamera tidak dapat melihat dari mana Wang Zhangkun berasal, dan tidak dapat mengetahui mengapa ia berlari begitu cepat. Hei, saat itu, Zhang Ling berteriak di telepon, apa yang kalian lakukan? Apa hanya ada 1 kamera pengawas di persimpangan itu? Bagaimana dengan yang di seberang? Apa maksudku dengan tidak menjelaskannya dengan jelas? Aku ingin semua kamera pengawas di persimpangan itu. Kirimkan padaku segera. Setelah menutup telepon, Zhang Ling mengumpat dengan marah. Beberapa menit kemudian, pihak lain akhirnya mengirimkan semua rekaman pengawasan. Ini, kata Zhang Ling kepada teknisi. Waktunya pukul 2.10. Ya, saya melihatnya. Cepat, putar ulang beberapa detik. Putar. Saat kamera pengawas diputar, mata Zhao Yu dan Zhang Ling terbelalak. Mereka melihat, selain Wang Zhangkun, benar-benar ada sosok baru di layar. Pria itu memegang senjata panjang seperti pisau di tangannya, dan dia mengejar Wang Zhangkun di jalan. Wang Zhangkun, di sisi lain, berlari sekuat tenaga sambil melihat ke belakang dengan gugup. Pada akhirnya, saat dia melihat kembali ke arah pria misterius itu, dia tidak menyadari mobil yang melaju dari persimpangan dan tertabrak oleh mobil itu. Setelah Wang Zhangkun tertabrak mobil, pria misterius itu tiba-tiba berhenti. Ia berdiri di tempat teduh dan mengamati dalam diam selama beberapa detik, lalu berbalik dan pergi. Petik 2. Seperti yang diduga, seseorang memang mengejarnya. Zhang Ling sangat terkejut hingga hampir melompat, tetapi dia tidak lupa menyanjung Zhao Yu. Untungnya, Detektif Zhao tidak menyerah pada petunjuk ini. Liu, Zhang Ling menoleh ke polisi dan berkata, cepat dan tanyakan apakah ada kamera pengawas di jalan itu. Dan dari arah mana mereka datang, bagaimana situasi sebelumnya.
Orang yang mengejar Wang Zangkun kemungkinan besar adalah pembunuh dalam kasus Raja Hantu. Ya, polisi itu segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Kapten Zhang, jangan berlama-lama, perintah Zhao Yu. Cepat dan kendarai kendaraan komando. Ayo kita ke lokasi kejadian. Oke. Zhang Ling akhirnya bereaksi dan segera memerintahkan pengemudi. Mobil komando segera menyala dan melaju menuju lokasi kecelakaan tadi malam. Bab 1856, Bab 1855 Pencarian Kota. Saya pikir, di dalam mobil komando, Zhang Ling menunjuk ke rekaman CCTV dan berkata kepada Zhao Yu, pria misterius itu memegang parang. Kalau itu tongkat, seharusnya tidak setipis itu. Cek, ekspresi Zhao Yu luar biasa buruk, karena ia sudah merasa ada yang tidak beres. Ia langsung berkata kepada Zhang Ling, aneh, jika pria misterius ini adalah pembunuh kasus Raja Hantu, bukankah tidak masuk akal baginya untuk memegang pisau dan mengejar Wang Zangkun di jalan? Ya, aku juga berpikir begitu. Zhang Ling mengerutkan kening sambil menebak-nebak. Mungkinkah si pembunuh ingin menaklukkan Wang Zangkun tetapi secara tidak sengaja ditemukan oleh Wang Zangkun, jadi dia ingin membunuhnya dengan pisau. Petik 2. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Dari 3 kasus sebelumnya, pembunuhnya sangat profesional. Dia tidak mungkin membuat kesalahan sekecil itu. Kalaupun ada kecelakaan, dia tidak mungkin mengejar Wang Zangkun di jalan dengan pisau. Adegan ini, Zhao Yu menunjuk video pelarian Wang Zangkun di layar dan bergumam, adegan ini terlihat sangat familiar. Lebih seperti balas dendam, seperti gangster yang sedang menatap seseorang. Ini, mungkinkah? Zhang Ling melanjutkan, Wang Zangkun mengenali pembunuhnya dan mengenali wajahnya, jadi pembunuhnya harus mencari cara untuk membunuh Wang Zangkun. Itukah sebabnya kau begitu putus asa untuk membunuhnya? Tidak. Zhao Yu segera menganalisis situasi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku pembunuhnya, masih ada 1 hari sebelum waktunya untuk bertindak. Aku tidak akan mengambil risiko menculiknya di jalan. Meskipun tidak banyak kamera pengawas, bar dan klub malam ada di mana-mana, jadi tidak dapat dihindari bahwa kami akan ketahuan. Jika saya akan menemukan tempat yang lebih terpencil untuk memulai. Tidak mungkin, tanya Zhang Ling cemas. Menurut analisismu, pria misterius ini mungkin bukan pembunuh dalam kasus Raja Hantu. Lalu, saya pikir, Zhao Yu berkata dengan hati-hati, mari kita periksa semua kamera pengintai dulu. Petik 2. Karena sudah larut malam, tak lama kemudian kendaraan komando tiba di persimpangan tempat Wang Zangkun mengalami kecelakaan. Sudah ada petugas polisi yang menunggu mereka. Setelah bertemu, Zhao Yu dan Zhang Ling segera mengatur orang untuk memeriksa tempat kejadian perkara, dan di sepanjang rute pengejaran Wang Zangkun, mereka mulai memasang kamera pengawas di arah yang berlawanan. Setelah lebih dari 40 menit, mereka akhirnya menemukan jawabannya melalui kamera pengawas di seberang jalan. Di kamera, Wang Zangkun terlihat berjalan dari Bar Street yang relatif ramai menuju persimpangan, bersama 2 wanita berpakaian cerah. Wanita itu genit dan jelas seorang pekerja khusus. Tak lama kemudian, mereka menghentikan sebuah taksi dan kedua wanita itu masuk, tetapi Wang Zangkun tidak. Ia memperhatikan taksi itu pergi dan berbelok ke jalan tempat ia dikejar. Akhirnya, tepat saat Wang Zangkun berbelok di tikungan, seorang pria licik muncul di layar. Mata pria itu tertuju pada Wang Zangkun, dan dia diam-diam mengikutinya. Dari kamera pengawas, dia bisa melihat pria itu meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, mungkin memegang semacam senjata. Video terhenti, dan Zhao Yu serta Zhang Ling dapat melihat bahwa pria itu mengenakan kemeja kotak-kotak. Ia berpakaian lusuh, dan mengenakan topi. Topinya diturunkan, sehingga mereka tidak dapat melihat wajahnya. Sepertinya, tebak Zhang Ling, orang ini tidak berniat menculik atau menaklukkan Wang Zangkun. Zhao Yu mengangguk, setuju dengan dugaan Zhang Ling. Dari penampilannya, sepertinya dia menyimpan dendam terhadap Wang Zangkun dan ingin berkomplot melawan salah satu musuhnya. Yang terpenting, kita tidak melihat mobil listrik itu. Zhang Ling melanjutkan, kalau kau ingin menculik Wang Zangkun, setidaknya kau harus punya alat transportasi, kan? Jadi,
Orang misterius ini sebenarnya bukan pembunuh Raja Hantu. Fiuh, Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa menahan rasa kecewa. Dia berpikir, jika dia seorang pembunuh Raja Hantu, dia tidak akan mudah terbongkar di bawah pengawasan. Dia harus pergi ke tempat di mana dia tidak akan mudah terbongkar sebelum dia bergerak. Sepertinya orang licik dan misterius ini bukan pembunuh Raja Hantu. Dengan kata lain, seluruh waktunya semalam telah terbuang sia-sia. Dia telah memasang semua taruhannya pada Wang Zhangkun, tetapi dia jelas tidak menang. Tapi, jika target keempat si pembunuh bukan Wang Zhangkun, lalu, siapa lagi? Atau, apakah kasus Raja Hantu keempat tidak akan terjadi malam ini? Zhao Yu terengah-engah, pikirannya dengan cepat menyaring sejumlah besar informasi. Mirou, tersangka, korban berikutnya, Wang Zhangkun. Apakah ada yang salah? Namun, dengan begitu banyak tersangka, memang butuh waktu untuk membandingkan mereka satu persatu. Pergi dan temukan video-video sebelumnya, kata Zhang Ling kepada petugas polisinya. Lihat dari mana tersangka ini berasal. Apapun yang terjadi, aku butuh kamu untuk mengkonfirmasi identitas orang ini dalam waktu sesingkat mungkin. Petik 2. Ya, petugas polisi menerima perintah tersebut dan segera pergi untuk menyelidiki. Detektif Zhao. Lalu, Zhang Ling berkata kepada Zhao Yu, sudah jam 3. Kalau kita salah orang dan pembunuhnya sudah bergerak, kita mungkin tidak akan sempat. Sekarang, Zhao Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata, kita hanya punya satu cara bodoh yang tersisa. Ada apa? Tanya Zhang Ling. Kasus pertama adalah kuil Kaisar Guan, yang kedua adalah kota hantu, dan yang ketiga adalah akademi, kata Zhao Yu. Lokasi yang dipilih si pembunuh untuk melakukan pembunuhan semuanya adalah bangunan kuno. Meskipun kota hantu dibangun kemudian, setidaknya dari bentuknya, itu adalah bangunan kuno. Oh, Zhang Ling mengerti. Maksudmu kita harus mencari semua bangunan dengan nama yang mirip. Jumlah pekerjaan sebanyak itu. Aku tahu betapa besarnya kota Andu, kata Zhao Yu. Kita bisa menyaring gedung-gedung yang dijaga ketat dan lebih formal. Lalu, kita akan mulai dari bangunan-bangunan yang paling mungkin dipilih oleh si pembunuh, seperti kuil Kaisar Guan, tempat-tempat umum yang tidak dijaga di malam hari, dan sebagainya. Tempat-tempat ini mudah dijangkau oleh becak si pembunuh, dan hanya ada sedikit kamera pengawas. Medan di sekitarnya rumit, sehingga tidak mendukung deduksi video polisi. Oh, Zhang Ling mengangguk tak berdaya. Sepertinya itu satu-satunya cara. Aku akan menghubungi Departemen Informasi sekarang dan meminta mereka untuk membuat daftar bangunan mencurigakan secepat mungkin. Juga, kata Zhao Yu, atur semua orang yang bisa kalian mobilisasi untuk berpatroli di jalan-jalan dan menggeledah seluruh kota untuk mencari becak itu. Ini masih tengah malam. Kalau ada becak di jalan, kita pasti bisa menemukannya. Saya tahu ini cara yang sangat bodoh, tapi yang terpenting sekarang adalah melakukan yang terbaik. Bahkan jika kita tidak bisa menyelamatkan korban keempat tepat waktu, kita harus menemukan cara untuk menangkap pembunuhnya. Petik 2. Ya, saya mengerti. Zhang Ling mengangguk dan berkata, kantor polisi kami sudah mengerahkan seluruh pasukan. Bagaimana kalau begini? Saya akan meminta kepada atasan agar Departemen Perhubungan ikut serta dalam pencarian di seluruh kota. Bab 1857, Bab 1856 terburu-buru. Pukul 8.15, di distrik tepi kiri Sena, wilayah pegunungan utara kota Andu. Cuaca hari ini sangat buruk. Langit tertutup awan gelap, dan tekanan udara sangat rendah sehingga membuat orang-orang merasa sesak napas. Sepertinya hujan deras akan turun lagi. Kendaraan komando kantor polisi melaju perlahan dan berhenti di sebelah sebuah bangunan antik di samping pintu masuk utama komunitas tersebut. Bangunan itu memiliki total 3 lantai, dan tulisan, Rumah Teh Cuantai, tertulis di plakatnya. Konon, rumah teh ini memiliki sejarah panjang dan cukup terkenal di daerah setempat. Bangunan 3 lantai ini memiliki sejarah 100 tahun dan dianggap sebagai peninggalan budaya yang dilindungi. Zhao Yu dan Zhang Ling keluar dari kendaraan komando satu persatu. Ekspresi mereka berdua sangat serius,
tidak hanya menunjukkan kelelahan akibat pertempuran semalam, tetapi juga hilangnya usaha mereka karena tidak mendapatkan hasil apapun. 20 menit yang lalu, polisi menerima laporan bahwa telah terjadi pembunuhan di kedai teh Cuantai. Ketika petugas polisi pertama tiba di lokasi kejadian dan melihat korban, mereka langsung memanggil Kapten Zhangling. Itu karena mereka yakin bahwa pembunuhan ini adalah kasus pembunuhan keempat yang tidak ingin dilihat siapapun dan berusaha dihindari. Ketika Zhao Yu dan Zhang Ling tiba, Ran Tao dan Zhang Peipei sudah ada di tempat kejadian, karena mereka lebih dekat. Ran Tao sudah menunggu di luar untuk menyambut mereka, sementara Zhang Peipei sudah memimpin tim forensiknya ke tempat kejadian perkara untuk melakukan investigasi. Ia mendongak dan melihat kedai teh berusia seabad itu terletak di sisi kanan pintu masuk utama permukiman di tepi kiri Sungai Sena. Di sisi kiri pintu masuk utama terdapat kantor penjualan permukiman. Tidak diketahui apakah ini disengaja atau karena alasan lain, tetapi pintu masuk utama kompleks dan kantor penjualan di sisi lain semuanya meniru kedai teh. Keduanya dibangun dengan gaya Tiongkok klasik dan tampak menyatu, rapi dan seragam, dengan pesona yang unik. Namun, pembangunan kawasan perumahan ini baru saja dimulai. Di belakang pintu masuk utama terdapat lokasi konstruksi besar dengan gedung-gedung tinggi. Melalui pintu masuk utama, ia melihat lebih dari selusin gedung tinggi telah didirikan. Perancah yang tinggi menjulang hingga ke awan, dan para pekerja bekerja keras dengan suara kapak yang dipahat di mana-mana. Petik 2. Saat itu, Ran Tao, yang baru saja menerima informasi terbaru, menjelaskan kepada Zhao Yu, karena rumah teh Cuantai adalah bangunan berusia seabad, itu adalah peninggalan sejarah, jadi itu dilestarikan. Pengembang properti juga mendanai penguatan dan dekorasi eksterior. Sambil mengobrol, mereka tiba di pintu masuk kedai teh. Ran Tao melanjutkan, pemilik kedai teh memanfaatkan kesempatan itu untuk merenovasi bagian dalam kedai teh. Kabarnya renovasi telah selesai, dan saat ini sedang dilakukan ventilasi untuk menghilangkan bau. Jadi, saat ini tidak ada daun teh di kedai teh, dan tidak layak untuk ditinggali orang, jadi bos tidak mengatur siapapun untuk bertugas. Pada saat itu, orang banyak menundukkan kepala dan memasuki kedai teh. Bahkan tanpa perkenalan Ran Tao, Zhao Yu tahu bahwa kasus pembunuhan itu pasti terjadi di lantai pertama kedai teh, karena mereka sudah melihat tempat kejadian perkara begitu mereka masuk. Di balik meja kasir di lantai pertama kedai teh, duduk seorang pria berwajah bengkok. Pria itu berpakaian seperti hantu. Ia memiliki tanduk di kepalanya dan taring di mulutnya. Yang lebih jahat lagi, ia sedang menggendong seorang wanita. Wah, mata Zhang Ling melebar dan dia berseru, ini benar-benar sama dengan ilustrasi di catatan Raja Hantu. Ternyata ada seorang wanita. Ketua tim, kata Ran Tao cepat, jangan khawatir, wanita itu boneka tiup, bukan boneka sungguhan. Boneka tiup. Zhao Yu berjalan mendekat dan mengamati lebih dekat. Wanita di pelukan korban memang orang palsu yang berpakaian seperti wanita tua. Ada bercak merah di lehernya, dan sudut mulut almarhum juga berlumuran darah. Ini persis sama dengan ilustrasi dalam catatan Raja Hantu. Zenman memiliki 2 tanduk di kepalanya, mulut penuh taring, dan ia memangsa wanita. Pemimpin tim, setelah Zhang Peipei melihat Zhao Yu, ia langsung mengangguk padanya. Tak perlu dikatakan lagi, mayat di depannya berada dalam kondisi yang sama dengan 3 mayat lainnya dalam kasus Raja Hantu. Oleh karena itu, tidak perlu diperiksa secara rinci untuk memastikan bahwa kasus ini adalah kasus Raja Hantu yang keempat, dan pelakunya sama dengan 3 kasus pertama. Dan orang yang mewakili hantu penekan ke-9 tetap terbunuh. Ketua tim, bisik Ran Tao kepada Zhao Yu, almarhum memakai riasan, jadi aku khawatir akan butuh waktu lama untuk melihat wajah aslinya dan mengetahui identitasnya. Kau lihat, Ran Tao merendahkan suaranya dan berbisik, haruskah kita mempostingnya di internet dan meminta netizen untuk memberinya identitas? Kau benar-benar gila. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Aku mulai curiga kau kaki tangan si pembunuh. Tidakkah kau lihat si pembunuh juga ingin cepat-cepat mempublikasikan foto-foto TKP? Oh, Ran Tao menggaruk kepalanya dan menjelaskan dengan canggung, aku hanya ingin tahu identitas almarhum secepatnya. Bos,
Ia merendahkan suaranya serendah mungkin. Jangan lupa, kali ini hanya tersisa 1 hari. Malam ini, dia mungkin akan membunuh 1 lagi. Zhao Yu tentu saja lebih cemas daripada orang lain, tetapi dia tetap berkata dengan tenang, jangan khawatir, tunggu saja. Pembunuhnya akan segera mengumumkannya. Hanya saja dia baru saja membunuh seseorang dan belum sempat mengumumkannya. Petik 2. Semoga saja begitu, kata Rantau. Saya dengar dari Zeng Ke kalau si pembunuh memposting utas itu di alamat yang sama, mereka bisa tahu lokasi persisnya. Petik 2. Baiklah, sudah cukup. Zhao Yu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Rantau diam. Lalu ia berjalan mendekati mayat itu dan memeriksanya dengan saksama. Namun, setelah waktu yang lama, alisnya tanpa sadar berkerut, dan perasaan aneh melintas di hatinya. Sekilas, mayat-mayat di depannya persis sama dengan 3 mayat sebelumnya. Wajah mereka bengkok dan mereka berpakaian seperti hantu yang menakutkan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Zhao Yu menemukan beberapa detail yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya, 2 tanduk di kepala almarhum tampak tidak simetris. Tanduk kanan bengkok ke kiri, dan sejajar dengan tanduk kiri. Mungkin karena lem yang digunakan untuk merekatkan sudut-sudutnya tidak menempel dengan benar. Juga, tubuh almarhum miring, dan pakaiannya kusut dan bengkak. Bahkan ada luka di bahu kirinya, yang berbeda dari situasi sebelumnya. Lalu, ia mengamati boneka tiup di pelukan korban. Meskipun boneka itu mengenakan pakaian wanita kuno, pakaiannya agak tidak pada tempatnya. Lebih mirip pakaian dari toko gaun pengantin. Terlebih lagi, pakaiannya miring dan tidak berbentuk. Petik 2. Ini, Zhao Yu memperhatikan detail-detail ini dengan saksama, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Sepertinya si pembunuh telah menangani mayatnya dengan tergesa-gesa. Namun, hal ini tidak terjadi pada 3 kasus pertama. Si pembunuh telah menangani kasusnya dengan sempurna, dan situasi seperti itu tidak pernah terjadi. Mengapa si pembunuh begitu terburu-buru? Mungkinkah dia terlambat menangkap mereka dan menunda mereka, sehingga agar bisa menyelesaikan TKP tepat waktu, dia harus melakukannya dengan terburu-buru? Atau, apakah mereka mengalami semacam kecelakaan saat mereka menangani mayat-mayat itu? Bab 1858, Hantu Terakhir. Zeng Ke, saya sudah mengirimkan foto almarhum. Anda bisa membandingkannya dengan orang-orang yang selama ini kami cari, kata Zhao Yu kepada Zeng Ke melalui telepon. Mungkin saja orang ini termasuk dalam informasi yang kami miliki dalam penyelidikan kami. Setelah memberi perintah, Zhao Yu melihat Kapten Zhang Ling ingin mengatakan sesuatu, jadi dia segera menutup telepon. Detektif Zhao, Zhang Ling segera melaporkan, saya baru saja bertanya tentang situasi kemarin. Memang ada patroli di wilayah pegunungan utara, tapi mereka tidak fokus di tepi kiri Sungai Sena. Seperti yang kau lihat, kata Zhang Ling dengan kecewa, kami tidak pernah menyangka pembunuhnya akan mengincar kedai teh berusia seabad seperti itu. Zhao Yu tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, dia tahu bahwa kegagalan mencegah kasus Raja Hantu keempat bukanlah kesalahan polisi. Sekalipun dia tidak akan menduga bahwa si pembunuh akan melakukan pembunuhan keempat di tempat seperti itu. Namun, bukan itu tujuan Zhao Yu. Dia langsung bertanya lagi kepada Kapten Zhang Ling, lalu, apakah patroli menemukan sesuatu yang mencurigakan? Tidak, aku tidak melihatnya. Jawab Zhang Ling, mereka bilang mereka berpatroli sepanjang malam dan tidak melihat satu pun becak. Baiklah, kata Zhao Yu. Minta mereka menandai area tempat mereka berpatroli tadi malam, lalu bandingkan dengan semua kamera pengawas untuk melihat apakah kalian bisa menemukan rute yang diambil si pembunuh untuk memindahkan mayat-mayat itu. Baiklah, Zhang Ling mengangguk, aku akan segera menyelesaikannya. Setelah Zhang Ling pergi, Zhao Yu berdiri diam di tempat kejadian perkara. Ia memperhatikan Zhang Peipei dan yang lainnya memeriksa mayat, sambil memegangi kepalanya dan memikirkan kasusnya. Kali ini, intuisinya tidak akurat. Ia pikir ia semakin dekat dengan kebenaran, tetapi dengan kasus Raja Hantu keempat, ia akhirnya merasakan kegagalan. Sejak Zhao Yu menjadi terkenal, meskipun ia telah mengalami berbagai kesulitan, perjalanannya selalu mulus.
Ia belum pernah menghadapi kesulitan seperti itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi sejak awal kasus Raja Hantu, dia tidak bisa mengikuti ritmenya, dan si pembunuh telah memanfaatkannya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia meremehkan musuhnya, atau karena pembunuh dalam kasus Raja Hantu itu terlalu pintar. Kenapa? Orang ini bisa melakukan serangkaian kejahatan di depanku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Siapakah pembunuh kasus Raja Hantu? Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak punya pilihan selain mulai memikirkan masalah sebenarnya. Karena kasus Raja Hantu keempat tak terelakkan, dia harus menenangkan diri dan fokus pada sisa pekerjaannya. Menurut polanya, pembunuhan berikutnya yang dilakukan si pembunuh hanya akan terjadi 1 hari setelah kasus keempat. Dengan kata lain, setelah tengah malam nanti, dia akan membunuh orang lain dan mendandani orang ini sebagai roh jahat terakhir dalam catatan Raja Hantu. Sekarang, Zhao Yu sangat akrab dengan catatan Raja Hantu. Dia tahu bahwa hantu jahat ke-10 yang tercatat dalam buku itu disebut Pixiu Lingxia. Menurut catatan, yang disebut Lingxia adalah hantu pengembara sejati. Hal ini tercatat dalam catatan pencarian dewa dan Guang Lingsan. Konon, hantu ini mati karena kesepian akibat kesendirian dan kemiskinan. Setelah mati, ia berubah menjadi hantu jahat dan berkeliaran di alam liar, mencari pejalan kaki yang keluar di malam hari, menjebak atau menyeret mereka ke dalam makam. Di wilayah Sichuan Barat, orang-orang sering mengatakan bahwa hantu menabrak dinding karena mereka bertemu dengan roh. Ada juga yang mengatakan bahwa Lingxia tidak menjebak pejalan kaki untuk menyakiti mereka, tetapi karena dia terlalu kesepian dan hanya ingin mencari seseorang untuk menemaninya. Dalam ilustrasi, catatan Raja Hantu, Lingxia berpakaian compang camping dan bertubuh bungkuk. Ia tampak seperti pengemis, tetapi juga seperti hantu malang atau dewa kesialan dalam sebuah permainan. Lingxia, Zhao Yu tidak dapat membayangkan seperti apa korban terakhir dalam kasus Raja Hantu. Dia bertanya-tanya apakah orang kelima yang dipilih oleh si pembunuh ada hubungannya dengan kematian Mirou. Bos, Ran Tao berlari masuk dan melapor ke Zhao Yu, aku baru saja memeriksa pemandangan luar, tapi karena belum selesai, belum ada kamera yang terpasang. Saya hanya bisa mengirim orang untuk mencarinya di jalan utama. Namun, tempat ini berada di sebelah gunung, dan hanya ada jalan-jalan kecil di gunung yang bahkan tidak ada di peta. Jika pembunuhnya keluar masuk dari sana, akan sulit menemukannya. Setelah mendengar laporan Ran Tao, Zhao Yu masih diam saja. Sepertinya si pembunuh sudah bersiap menghadapi semua kemungkinan masalah yang mungkin terungkap. Dia benar-benar siap, jadi dia melakukan kasus yang begitu mengejutkan. Zhao Yu melihat arlojinya. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Kalau pembunuhnya berhasil membunuh korban kelima malam ini dan aku masih belum bisa menangkapnya, aku akan kehilangan muka sebagai detektif. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus mencari tahu kebenaran tentang kasus ini hari ini. Namun, si pembunuh sangat berhati-hati dan tanpa celah. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikannya? Kemarin jelas merupakan kegagalan, jadi bukankah seharusnya dia mengubah metodenya hari ini? Tapi intinya, dia bahkan tidak tahu siapa korban keempatnya. Siapakah orang yang menyamar sebagai Zhen Feng setelah dibunuh? 1 jam kemudian, Zhao Yu kembali ke kantornya di kantor polisi Andu. Dia merasa sangat lelah secara mental setelah bekerja sepanjang malam, dan yang lebih buruk lagi adalah dia tidak mendapatkan petunjuk apapun yang membuatnya marah. Pada saat itu, Zhao Yu yang keras kepala tidak beristirahat, tetapi bersikeras menulis informasi terbaru di papan tulis seperti biasa. Menulis itu bagus untuk berpikir. Sambil menambahkan informasi, Zhao Yu mulai memikirkan kasus itu berulang kali, mencoba menemukan terobosan baru. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu Kapten Zhang Ling. Halo, Detektif Zhao, saya punya 2 kabar baik. Suara Zhang Ling yang bersemangat terdengar dari telepon. Kami telah menemukan identitas korban keempat. Dia tidak ada dalam daftar kami, tetapi dia juga seorang germo. Ah, siapa dia? Tanya Zhao Yu. Namanya Lei Feiyi, kata Zhang Ling. Orang-orang di industri ini memanggilnya Lei Feiyi. Di permukaan,
dia seorang salesman untuk sebuah perusahaan film, tetapi sebenarnya, dia hanyalah seorang germo kelas atas. Tahukah Anda, salah satu anak buah saya menemukan foto orang ini ketika ia sedang memeriksa WeChat Wang Zhangkun. Ia merasa orang ini sangat mirip dengan korban keempat, jadi ia segera menghubungi saya. Saya tidak menyangka setelah membandingkannya, ternyata benar orang ini. Seorang germo yang mengenal Wang Zhangkun, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, jadi, orang yang memperkenalkan Mirou kepada Shen Wenbin mungkin orang ini. Dan bukan Wang Zhangkun. Sangat mungkin, kata Zhang Ling. Konon pesawat Thunder ini sering berkeliaran di kalangan atas dan memperkenalkan wanita cantik kepada generasi kedua yang kaya dan tuan muda. Kurasa, dia pasti sudah memberitahu publik bahwa semua wanita cantik itu adalah aktris dari perusahaan film, tapi sebenarnya, mereka hanyalah gadis-gadis yang dia temukan dari berbagai tempat rendahan yang bekerja sama dengan Wang Zhangkun. Jadi, kata Zhang Ling bersemangat, kita bisa yakin bahwa kasus Raja Hantu masih ada hubungannya dengan Mirou. Korban kelima pasti ada hubungannya dengan Mirou. Bab 1859, Alamat yang tak terduga. Jam 3 sore di ruang interogasi kantor polisi Andu. Ini bukan salahku. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Aku tidak menyangka dia akan tertabrak mobil. Seorang pemuda berkemeja kotak-kotak duduk di kursi interogasi. Gemetar sambil berkata, aku sungguh tidak menyangka akan jadi seperti ini. Orang ini adalah orang yang mengikuti dan mengejar Wang Zhangkun di jalan 2 malam yang lalu, yang menyebabkan Wang Zhangkun tertabrak mobil. Melalui perbandingan video dan penyelidikan mendetail, anak buah Kapten Zhang Ling mengonfirmasi identitas pria tersebut setengah jam yang lalu dan menangkapnya. Nama pria itu adalah Tang Zigang, dan dia adalah seorang tukang reparasi sepeda motor. Katakan, mengapa kamu ingin memberi Wang Zhangkun pelajaran? Tanya interrogator itu. Tentu saja aku ingin memukulnya. Kata Tang Zigang, bajingan ini benar-benar menyeret pacarku dan memaksanya melakukan hal semacam itu. Aku sudah berusaha membujuknya, tapi pacarnya malah putus denganku dan jadi pelacur. Ini semua gara-gara Wang Zhangkun. Bajingan itu. Tentu saja aku ingin menghajarnya. Tapi, Pak Polisi, Tang Zigang gemetar saat mencoba menjelaskan, aku tidak ingin membunuhnya. Aku tidak tahu apakah dia akan tertabrak mobil. Apakah lukanya serius? Apakah kamu sudah mati? Melihat wajah interrogator yang tanpa ekspresi, Tang Zigang dipenuhi penyesalan. Ia langsung menjelaskan dengan sedih, Pak Polisi, bagaimanapun juga, dia tewas tertabrak mobil. Anda tidak bisa menyalahkan saya atas segalanya, kan? Pada saat yang sama, di ruang pemantauan di sebelah ruang interogasi. Seorang petugas polisi berkata kepada Zhao Yu dan Zhang Ling, Pak, kami telah memverifikasi kebenaran perkataan Tang Zigang. Kami telah menemukan kedua wanita yang malam itu dan pacar Tang Zigang. Juga, kami telah menyelidiki pergerakan Tang Zigang. Ketika kasus Raja Hantu kedua terjadi, dia sedang bekerja lembur di bengkel sepanjang malam, jadi dia bukan tersangka. Setelah petugas polisi melaporkan situasinya, Zhang Ling menghela napas tak berdaya dan menoleh ke Zhao Yu. Detektif Zhao, sepertinya petunjuk Wang Zhangkun tidak berguna. Petik 2. Tidak, itu tidak sepenuhnya sia-sia, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Lagi pula, masih ada korban kelima. Meskipun Wang Zhangkun tidak sadarkan diri, dia tidak bisa dikesampingkan. Target kelima si pembunuh masih bisa jadi dia. Kapten Zhang, Zhao Yu bertanya, bagaimana kabar Wang Zhangkun? Petik 2. Mendengar pertanyaan Zhao Yu, Zhang Ling segera melihat ke salah satu anak buahnya. Petugas polisi itu segera menjawab, operasi telah selesai, dan situasinya baik. Nyawa Wang Zhangkun tidak lagi dalam bahaya, tetapi kapan dia akan bangun tergantung pada situasinya. Baiklah, kata Zhao Yu. Kalau kamu bangun, jangan lupa kabari aku. Aku masih punya beberapa hal yang perlu kukonfirmasi dengan Wang Zhangkun. Ya, petik 2. Petugas polisi itu mengangguk setuju, lalu Zhao Yu dan Zhang Ling keluar dari ruang pemantauan. Detektif Zhao, kata Zhang Ling dengan cemas, aku punya firasat buruk.
Sejauh ini, pembunuh kasus Raja Hantu belum mengunggah berita apapun tentang kasus Raja Hantu keempat di internet. Apakah menurutmu dia bekerja keras pada kasus terakhir? Petik 2. Mungkin, Zhao Yu merenung, si pembunuh tahu bagaimana polisi bekerja, dan tahu bahwa kita mungkin bisa menguncinya begitu dia memposting, jadi dia tidak mempostingnya. Atau mungkin dia ingin menunggu sampai kasus terakhir terpecahkan sebelum menerbitkannya bersama dengan kasus keempat. Cek, Zhang Ling cemberut. Waktu hampir habis. Kita sudah memeriksa semua tersangka, tapi kita masih belum tahu identitas pembunuhnya atau target selanjutnya. Lingsa adalah hantu yang kesepian, kata Zhao Yu. Korban kelima mungkin berhubungan dengan kesepian, tapi, bagaimana kau mendefinisikan kesepian? Memang, Zhang Ling setuju. Ini tidak mudah diselidiki. Kota Andu terlalu besar, dan kita tidak bisa menemukan jarum di tumpukan jerami. Tidak sepenuhnya seperti itu. Kata Zhao Yu, TKP di rumah Teh Cuantai hari ini jelas lebih terburu-buru daripada 3 sebelumnya. Saya menduga bahwa si pembunuh pasti mengalami kecelakaan saat menculik atau mengangkut korban, sehingga menunda waktunya. Oh, Zhang Ling mengangguk. Apakah menurutmu kecelakaan ini mungkin ada hubungannya dengan pencarian kita di seluruh kota tadi malam? Mungkin saja, kata Zhao Yu. Misalnya, orang-orang kita menghalangi jalan yang harus dia lalui, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil jalan memutar, yang membuatnya tertunda. Ada kamera pengawas di jalan utama. Tunggu, Zhang Ling tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Zhao Yu dengan tergesa-gesa, Detektif Zhao, saya mengerti maksud Anda. Kita perlu menemukan di mana korban, Lei Feiyi, menghilang. Lalu, kita akan pergi dari tempat dia menghilang ke TKP untuk menyimpulkan videonya. Kita akan melihat kemana mereka pergi dan menemukan petunjuk dari sana. Zhao Yu mengangguk. Aku sudah meminta Rantau untuk melakukannya. Namun, keberadaan Lei Feiyi biasanya tidak pasti, dan tidak ada saksi. Kami tidak bisa memastikan di mana dia menghilang dan kapan dia menghilang. Itu benar, Zhang Ling merenung. Jika dia tertangkap sebelumnya, kita tidak akan bisa memastikan kemana si pembunuh membawanya ke rumah Teh Cuantai. Cek, ini. Zhang Ling tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Zhao Yu mengerti maksudnya. Sejak kasus Raja Hantu, seluruh kantor polisi Andu dan bahkan petinggi pemerintah berada di bawah tekanan besar, terutama setelah si pembunuh mengunggah foto dan unggahan. Situasinya menjadi sangat serius. Meskipun mereka masih berusaha menenangkan media, berita itu tetap saja menyebar ke publik. Kini, hampir seluruh warga Andu memperhatikan perkembangan kasus ini. Namun, kasusnya masih berlanjut, dan para korban bermunculan satu demi satu. Bukan hanya si pembunuh tidak ditangkap, tetapi ia juga meningkatkan frekuensi kejahatannya. Semua ini tentu saja membebani para penyidik, dan mereka tak bisa bernapas lega. Sekarang, si pembunuh hanya punya satu target tersisa. Jika polisi masih tidak bisa menghentikan si pembunuh kali ini, konsekuensinya tak terbayangkan. Polisi tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga akan membuat masyarakat panik akibat kasus Raja Hantu, dan semuanya akan tak terkendali. Didi. Pada saat ini, ponsel Zhao Yu berdering. Dia membukanya dan melihat bahwa itu adalah Zengke. Ketua Regu, cepat, ke kantor, pembunuhnya, suara cemas Zengke terdengar dari telepon. Tidak mungkin, jantung Zhao Yu bergetar, dan matanya melebar. Pembunuhnya memposting-posting lain. Petik 2. Tidak. Zengke buru-buru mengklarifikasi, bukannya dia mengunggah postingan baru, tapi alamat postingannya sudah kami bocorkan. Oh, di mana? Tanya Zhao Yu. Sungguh luar biasa, kata Zengke gugup. Pembunuhnya benar-benar mempostingnya di komputer pusat pemandian Chuan Mei. Bab 1860, anak siapa ini? Jam 4 sore, pusat pemandian Chuan Mei. Detektif Zhao, ini memang kelalaian kami, kata Zhang Ling dengan wajah malu. Karena kurangnya kekuatan polisi akhir-akhir ini, tidak ada seorang pun yang ditugaskan untuk bertugas di pusat pemandian Chuan Mei, yang memungkinkan si pembunuh memanfaatkan celah tersebut. Ini benar-benar,
Tidak masalah, hanya saja pembunuhnya berani. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, polisi. Petik 2. Bos, Ran Tao buru-buru datang dan melapor, saya baru saja memeriksa. Kamera di pusat pemandian sudah lama dimatikan, jadi tidak ada apa-apa di dalamnya. Ya, Zhang Ling setuju. Orang-orangku hanya bertanya, sejak Tao Yan terbunuh, pusat pemandian itu ditutup total. Karena ini masalah serius, lanjut Zhang Ling, kami belum memberitahu keluarga Tao Yan. Jadi, tidak ada yang menyentuh apapun di pusat pemandian. Ketua tim. Pada saat ini, Zheng Ke, yang baru saja selesai memeriksa komputer, keluar dari pusat pemandian dan melapor kepada Zhao Yu. Kali ini, benar, pembunuhnya memposting postingan di komputer di meja depan pusat pemandian. Kecocokan IP tidak dapat disangkal. Metodenya sangat profesional. Dia menggunakan kuda Troya untuk melakukan lebih dari selusin lompatan. Jika dia melakukannya beberapa kali lagi, saya khawatir butuh waktu lebih dari sebulan untuk mengetahuinya. Aduh, Ran Tao mendesah. Cui Lizu benar. Bahkan jika kita menemukan alamat tempat si pembunuh memposting utas itu, kita tidak akan bisa menemukan pembunuhnya. Tidak, itu tidak benar. Zhao Yu merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, waktu postingan si pembunuh adalah pukul 9 pagi. Kita baru tahu bahwa Tao Yan terbunuh di Akademi Lanyang setelah kita melihat postingan itu. Dengan kata lain, pada saat itu, pemandiannya tidak ditutup, kan? Petik 2. Batuk-batuk. Zhang Ling terbatuk dan berkata kepada Zhao Yu, sepertinya kamu masih belum begitu paham dengan industri ini. Mereka tidak buka di pagi hari. Kamu tidak membuka pintunya. Petik 2. Zhao Yu mengingat-ingat sejenak, lalu menyadari bahwa ada kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Menurutnya, pusat pemandian sebesar itu seharusnya buka 24 jam sehari. Tetapi, Zhao Yu memutar matanya dan berkata, jika pemandian itu tidak buka saat itu, apakah itu berarti si pembunuh tahu betul tempat ini? Bagaimana dia bisa masuk? Jawab Ran Tao terburu-buru. Aku sudah memeriksa semua pintu masuk, pintu keluar, dan jendela, tapi aku tidak menemukan jejak kunci atau jendela yang pecah. Pembunuhnya mungkin telah menggandakan kunci. Itu sudah pasti. Pembunuhnya bahkan bisa masuk dan keluar kota hantu sesuka hatinya. Zhang Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, apalagi pusat pemandian sekecil itu. Tidak, aku masih merasa ada yang tidak beres. Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Ran Tao dan Zhang Ling, perhatikan tempat ini lebih dekat, terutama kamera pengawasnya. Kenapa aku merasa pembunuhnya mungkin seseorang di dalam pemandian? Tidak mungkin. Ran Tao terkejut. Pembunuhnya seharusnya tahu bahwa kita akan menemukan tempat ini cepat atau lambat, jadi dia tidak akan membuat kesalahan kecil seperti itu, kan? Petik 2. Kami juga sudah memeriksa semua staf di pemandian. Kami tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jika foto itu benar-benar diposting di sini, maka hari itu. Zhao Yu memejamkan mata dan mengingat, pembunuhnya pertama kali membunuh Tao Yan di Akademi Lanyang, lalu menyelinap ke pusat pemandian untuk memposting foto dan mempostingnya. Kemudian, benar juga, mata Zhang Ling berbinar. Akademi Lanyang berjarak sekitar 5 atau 6 km dari pemandian. Jika kita mengambil rekaman CCTV hari itu, bisakah kita menemukan gambar tersangka? Ya. Ran Tao menepuk bahu Zhang Ling dan berkata, Kapten Zhang, cepat kirim beberapa orang kepadaku. Aku akan menangani ini. Baiklah, Didi. Saat mereka sedang mengobrol, ponsel Zhao Yu berdering. Kali ini, Cui Lizu yang menelepon. Bos, halo. Setelah panggilan tersambung, Cui Lizu berkata sambil terengah-engah, saya baru saja menemukan petunjuk penting. Saya mengirim seseorang ke perusahaan tes paternitas dengan foto Mirou untuk mencarinya satu persatu. Akhirnya, sebuah agen tes paternitas di distrik Anyuan mengklaim bahwa mereka mungkin telah menerima pelanggan yang sangat mirip dengan Mirou. Oh, mata Zhao Yu berbinar, dan dia cepat bertanya, lalu. Petik 2. Aku di sini, kata Cui Lizu, sudah diverifikasi oleh rekaman CCTV di pintu.
Mirou melakukan tes DNA di sini. Petugas yang menerima dia mengatakan bahwa Mirou menggunakan KTP palsu. Oh, Zhao Yu buru-buru bertanya, bagaimana hasilnya? Apakah kamu menemukan laporannya? Anak siapa itu? Kata Cui Lizu, malu. Penanggung jawab perusahaan mengatakan bahwa mereka adalah lembaga swasta, bukan lembaga penilai yudisial. Demi melindungi privasi pelanggan, mereka tidak akan merekam laporan pengujian. Persetan dengan neneknya, Zhao Yu memarahi, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka pasti punya cadangan. Tes paternitas bukan lelucon. Seseorang bisa dituntut jika tidak hati-hati. Untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka pasti menyimpan catatannya. Dengarkan aku, segera beri mereka posisi umum. Nada bicara Zhao Yu berubah. Jika kau tidak bekerja sama, aku akan mengajukan surat perintah penggeledahan untukmu sekarang juga. Hehehe, setelah Zhao Yu selesai berbicara, Cui Lizu tertawa. Dia tertawa nakal dan penuh arti. Oh, Zhao Yu tiba-tiba tersadar dan bertanya dengan tergesa-gesa, Xiao Cui, sudah selesai. Kamu masih ingin bercanda di saat seperti ini. Aku lihat kamu terlalu gugup, jadi aku hanya ingin menyesuaikan suasana. Cui Lizu tertawa dan berkata, benar. Aku sudah menceritakan semuanya sejak lama. Manajer mereka sangat ketakutan sehingga dia segera membawakan laporan tesnya kepadaku. Sedangkan saya meminta forensik Zhang untuk mengirimkan data DNA Niu Jinkui dan Shen Wenbin untuk perbandingan di tempat. Bagaimana menurutmu? Zhao Yu bertanya, anak itu, siapa dia? Itu bukan milik siapapun, jawab Cui Lizu. Itu bukan milik Shen Wenbin atau Niu Jinkui. Apa? Zhao Yu terkejut. Tidak ada siapa-siapa. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu, bos, aku tidak bercanda kali ini. Orang-orang dari lembaga pengujian pasti tidak akan membuat kesalahan. Kata Cui Lizu, kenapa aku tidak mengirim datanya ke Zheng Ke dulu dan membiarkannya membandingkannya dengan database? Coba lihat apakah kamu bisa menemukan ayah anak itu di database. Petik 2. Oke. Aku akan kembali ke kantor polisi sekarang, kata Zheng Ke. Aku akan membandingkannya segera. Saat melihat Zheng Ke pergi terburu-buru, Zhao Yu tiba-tiba merasa pusing. Dia mengira ayah anak Mirou pasti Shen Wenbin atau Niu Jinkui. Tapi kalau bukan keduanya, lalu siapa? Mungkinkah itu si pembunuh? Apa yang sedang terjadi? Jika Niu Jinkui tidak ada hubungannya dengan kematian Mirou, lalu mengapa si pembunuh membunuhnya? Lagi pula, dialah yang pertama dibunuh. Mungkinkah kasus Raja Hantu ini tidak melulu soal Mirou? Dalam kecemasannya, Zhao Yu melihat arlojinya lagi. Waktu tersisa kurang dari 8 jam hingga tengah malam, tetapi kasusnya sudah menjadi sangat rumit. Lalu, mungkinkah dia masih bisa mengetahui kebenaran dalam 8 jam ini?